Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kaum muslimin dan muslimat seiman seakidah yang berbahagia, puji dan syukur marilah senantiasa selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat seiman seakidah yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita akan coba bahas sebuah hadis tentang keutamaan sabar. An Atha bin Abi Ribah qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ala urika imra'atan min ahli jannah. Dari Atha bin Abi Ribah, dia pernah berkata, Ibnu Abbas pernah berkata kepada aku, maukah aku tunjukkan kepada kamu seorang perempuan yang merupakan min ahli jannah, penduduk min ahli jannah, yang merupakan ahli surga, ahli jannah. Faqultu bala, saya berkata, ya wahai Ibnu Abbas. Qala, dia berkata, hadhihi al-mar'atu sauda atat an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seorang perempuan yang berkulit hitam pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, inni usra'u wa inni atakassafu fad'ullaha li. Wahai Rasulullah, saya mempunyai penyakit ayan, dan ketika penyakit itu datang auratku terbuka, tolong doakan kepadaku wahai Rasulullah agar Allah menyembuhkanku. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'atullaha ayu'afiki. Rasulullah SAW memberikan dua opsi kepada wanita itu. Yang pertama, apa kata Nabi? In syi'ti sabarti lakil jannah, kalau kamu bersabar insyaallah surga untukmu. Tapi kalau kamu mau, insyaallah saya doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu. Kaum muslimin dan muslimat seiman seakidah yang berbahagia mendengar opsi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dan mendengar kata-kata surga, langsung perempuan itu faqala, dia berkata, asbir, kalau begitu saya lebih baik sabar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia berkata lagi faqala, dia masih ingat, wa inni atakassafu fa wallahi alla atakassafa fada'alaha. Tapi wahai Rasulullah, aurat saya terbuka ya Rasulullah ketika penyakit itu datang. Coba ini saja wahai Rasulullah, tolong doakan agar aurat saya tidak terbuka. Fada'alaha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya. Hadis diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, Bukhari wal Muslim. Kaum muslimin dan muslimat seiman seakidah yang berbahagia, apa yang kita ambil hikmah dari hadis ini? Ternyata seorang perempuan yang berkulit hitam yang mengadukan penyakitnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tadinya dia ingin agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuknya supaya sembuh. Tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau kamu sabar surga untukmu, langsung dia terima. Kalau begitu tidak usah Rasulullah, saya lebih baik sabar. Kenapa? Karena saya ingin surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, tidak ada balasan yang terbaik kecuali bagi orang-orang yang sabar, itu adalah al-jannah. Kaum muslimin dan muslimat seiman seakidah yang berbahagia, ternyata musibah yang Allah kirimkan kepada kita itu bukan untuk siksaan kepada kita.
Bisa jadi sebelumnya kita punya dosa, bisa jadi sebelumnya kita punya kesalahan, bisa jadi sebelumnya banyak hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita lakukan. Tapi apa kata Nabi? "May yuridillahu bi khairan yusib minhu." Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan akan terjadi kepada hamba, yusib minhu, Allah akan beri dia musibah. Kalau seandainya sebelumnya kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa, melakukan hal yang diharam oleh Allah Subhanahu wa taala, kasih musibah, tujuannya apa? Supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menginginkan kita melakukan kebaikan. Maka bersyukurlah, bukan menangis, bukan bersedih, bukan apa ketika Allah Subhanahu wa taala memberi kita musibah. Kenapa? Karena ada kebaikan yang Allah inginkan akan terjadi kepada kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Mulk, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang ciptakanlah hidup mati, tujuannya apa? Liyabluwakum, untuk menguji kamu siapakah yang terbaik amalannya. Bukankah dalam surah Al-Baqarah juga Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin." Kami pasti akan menguji kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satupun yang tak kami uji. Dengan apa? Binaqsin minal amwal, bisyai'in minal khauf, dengan sesuatu yang rasa takut, wal ju', rasa lapar, wa naqsin minal amwali wal anfusi, kamu akan pernah merasakan kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan tumbuh-tumbuhan. Tapi balasan yang terbaik bagi mereka yang sabar. Kaum muslimin dan muslimat, seiman seakidah, berbahagia. Sebenarnya ketika kita membaca apa yang Allah berikan kepada kita, kalau seandainya kita lihat dalam segi nikmat, maka kita wajib bersyukur. Kalau kita lihat segi masalah, kita anggap bahwa kita dikasih ujian, maka kita harus bersabar. Cuma dua pilihan itu saja. Ketika sisi nikmatnya kita perhatikan, maka kita akan selalu bersyukur kepada Allah. Kemudian kadang-kadang ketika kita terfokus kepada masalahnya, kita harus bersabar. Dan kedua-duanya fil jannah. Ajaban li amril mu'min, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh mengherankan urusan orang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair, urusannya semuanya baik baginya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak pernah terjadi kecuali hanya bagi orang mukmin. In asabatu sarra syakara fakana khairan. Kalau dia ditimpa suatu yang menyenangkan, dia bersyukur, baik baginya. Wa in asabathu darra sabara fakana khairan. Dan kalau ditimpakan sesuatu yang dia tidak sukai, dia bersabar. Dua-duanya itu baik baginya. Siapa itu? Hanya mereka betul-betul beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya. Oleh karena itu, marilah kita yakini, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita musibah, Allah inginkan yang terbaik akan terjadi kepada kita. Dan ketika kita betul-betul bisa bersabar terhadap musibah ini, tiada lagi balasan bagi orang yang mereka bersabar selain daripada surga. Inilah yang membuat perempuan yang datang kepada Rasulullah SAW, dia lebih memilih sabar, dan dia dinobatkan oleh sahabat dengan wanita ahli surga. Semoga kita bisa mengikuti, bisa mengamalkan, dan bisa melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah kasih ujian kita, kita bersabar terhadap ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri. Ingat, ketika bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Pasti bersama kesulitan ada kemudahan. Setelah kita bersabar, insya Allah kemenangan akan bersama mereka yang bersabar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.